Bismillahirrohmanirrohim. Yang saya hormati Bapak Nasruddin Syams, SKM MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kualitas lingkungan, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Trihandayani dengan NIM 14120220131. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil literatur review saya dengan topik dampak disinfektan pada manusia. Pertama itu yaitu pendahuluan. Disinfektan dapat digambarkan sebagai bahan kimia yang membunuh berbagai macam mikroorganisme seperti virus dan bakteri dibandingkan dengan sanitizer. Penyemprotan disinfektan dilakukan dengan menyemprotkan cairan yang bersifat destruktif untuk mengendalikan, mencegah, bahkan menghancurkan mikroorganisme. Disinfektan adalah bahan kimia yang diformulasikan khusus untuk menonaktifkan atau menghancurkan mikroorganisme dan mencakup berbagai kelas seperti deterjen, asam, zat pengoksidasi, alkohol, alkali, aldehida, biguanida, halogen, fenol, dan senyawa amonium kuaterner. Disinfektan merupakan agen pencegahan penting terhadap pandemi penyakit virus corona 2019 atau COVID-19. Namun, krisis pandemi ini dirusak oleh hype yang tidak semestinya, yang menyebabkan penggunaan disinfektan dan pembersih secara sembarangan. Adapun tujuan dari literatur review saya yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak dari disinfektan bagi manusia. Adapun metode pada literatur review ini yaitu bentuk literatur review dengan melakukan penelusuran jurnal melalui beberapa web seperti Google Scholar dan PubMed. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci Impact of Disinfectant on Humans pada PubMed dan menggunakan kata kunci dampak disinfektan pada manusia pada Google Scholar. Screening pengambilan sampel yaitu dengan menetapkan jurnal yang akan direview. Adapun hasil pada literatur review ini berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan dengan menggunakan kata kunci Impact of Disinfectant on Humans pada Google Scholar ditemukan hasil 98.100.000, sedangkan pada hasil penelusuran pada PubMed ditemukan 3.315.000 dokumen. Kemudian dilakukan screening sesuai kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari ke-6 artikel atau jurnal, 5 diantaranya jurnal berbahasa Inggris dan 1 jurnal berbahasa Indonesia. Dari ke-6 jurnal tersebut membahas penjelasan terkait dampak disinfektan pada manusia. Nah, inilah hasil jurnal yang akan direview pada literatur review ini. Disinfektan dapat digambarkan sebagai bahan kimia yang membunuh berbagai macam mikroorganisme seperti virus dan bakteri dibandingkan dengan sanitizer. Penyemprotan disinfektan dilakukan dengan menyemprotkan cairan yang bersifat destruktif untuk mengendalikan, mencegah, bahkan menghancurkan mikroorganisme. World Health Organization tidak menyarankan penggunaan bahan disinfektan seperti alkohol dan klorin ke seluruh permukaan tubuh karena dapat menimbulkan bahaya pada membran mukosa tubuh seperti mata dan mulut. Penyemprotan disinfektan ke tubuh manusia, udara, dan jalan raya dipandang tidak efektif apalagi dengan jumlah yang besar, dapat membahayakan kesehatan manusia. Cara terbaik dalam menggunakan disinfektan adalah dengan langsung mengelap atau mengusapkan pada benda-benda yang diperkirakan rentan terkontaminasi oleh virus corona seperti permukaan meja, kursi, gagang pintu, tombol lift, dan lainnya. Disinfektan dapat menyebabkan reaksi pada lapisan mukosa sehingga menyebabkan iritasi, peradangan, pembengkakan, dan ulserasi pada saluran pernafasan bagian atas dan bawah. Beberapa bahan kimia diserap dengan cepat melalui mukosa berbagai organ dan sistem organ, misalnya pusat sistem saraf dan saluran pencernaan, ke dalam aliran darah.
Sebuah studi kasus baru-baru ini melaporkan dampak yang parah kerusakan korosif pada lambung, esofagus, dan usus kecil mukosa setelah konsumsi oral yang disengaja. Disinfektan tangan yang mengandung etanol selama 3 minggu, karena pasien bermaksud melakukan disinfeksi mandiri terhadap COVID-19 karena ketakutan akan tertular virus. Disinfektan dapat memulai 3 jenis mekanisme pembunuhan yang meliputi ikatan silang, koagulasi pengumpalan, struktural dan gangguan fungsional, dan oksidasi. Proses-proses ini dapat terjadi melalui oksidasi, hidrolisis, denaturasi, dan substitusi. Dalam kasus virus, mereka dapat mempengaruhi membran lipid, membran sitoplasma, metabolisme energi, sitoplasma nukleus, dan enzim. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan mengenai dampak negatif dari hal tersebut disinfektan ini terhadap manusia dan lingkungannya. Beberapa para ahli telah mengkhawatirkan pencemaran lingkungan penyemprotan disinfektan yang ekstensif dan tidak bertanggung jawab di tengah-tengah wabah virus corona. Di India, disinfektan sudah ada disemprotkan secara luas pada gedung-gedung, jalan-jalan yang ada menimbulkan khawatiran luas mengenai polusi tanah dan air. Mungkin itulah literatur review yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.